Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan jawaban atas tugas koneksi antar materi pada mata kuliah pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran dengan judul Desain Instruksional berbasis pada model pembelajaran Discovery Learning oleh saya sendiri, Mustahik Maliki. Sebelum kita membahas tentang tugas ini, yaitu desain instruksional dan model discovery learning ini, alangkah lebih baiknya kita tahu lebih dahulu apa itu desain instruksional dan apa itu model discovery learning ya. Jadi desain instruksional yang didasarkan kepada model discovery learning. Desain instruksional adalah serangkaian proses ya, perencanaan, analisa, desain, pengembangan, penerapan, dan evaluasi instruksi dalam setting pendidikan atau pelatihan, baik formal maupun informal, yang terstruktur dan teratur namun fleksibel. Jadi, sebuah proses di sini ya. Dan pada desain instruksional ini menekankan bagaimana cara menemukan formulasi yang tepat ya ketika kita mendeliver materi kepada peserta didik. Kemudian berbasis pada discovery learning. Jadi discovery learning ini adalah salah satu model dalam pembelajaran. Discovery learning memungkinkan siswa untuk memperdalam pengetahuan dan pemahamannya sehingga dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran itu sendiri, membangun keterampilan metakognitif dan mendorong keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Discovery learning atau pembelajaran penemuan adalah proses penyelidikan induktif ya, di mana siswa melakukan eksperimen yang disebut dengan metode ilmiah. Oke. Jadi ini adalah model yang berangkat ya dari cara-cara atau terilhami dari cara-cara para ilmuwan ya ketika menemukan sesuatu. Oke. Jadi kami menerapkan atau dalam ini saya menerapkan model pembelajaran discovery learning ini pada sebuah sekolah. Jadi inilah informasi umum sekolah tersebut. Nama sekolahnya adalah SMAN 1 Labuhan Haji pada mata pelajaran energi alternatif, yaitu subnya yaitu bentuk-bentuk energi dan transformasi energi. Pada kelas 10 semester genap, semester 2, alokasi waktunya adalah 2 kali 45 menit. Oke. Sebelum kita membuat sebuah modul ajar ya atau desain instruksional, kita berangkat mulai dari capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajarannya? Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan untuk responsif terhadap isu-isu global dan berperan aktif dalam memberikan penyelesaian masalah. Kemampuan tersebut antara lain mengamati, mempertanyakan, dan memprediksi, merencanakan dan melakukan penyelidikan, memproses dan menganalisis data dan informasi, mengevaluasi dan refleksi, mengkomunikasikan hasil dalam bentuk proyek sederhana atau simulasi visual menggunakan aplikasi teknologi yang tersedia terkait dengan energi alternatif, pemanasan global, pencemaran lingkungan, teknologi, nanobioteknologi, kimia dalam kehidupan sehari-hari, pemanfaatan limbah dan bahan alam, pandemi akibat infeksi virus. Semua upaya tersebut diarahkan pada pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Melalui pengembangan sejumlah pengetahuan tersebut, dibangun pula akhlak mulia dan sikap ilmiah seperti jujur, objektif, bernalar kritis, kreatif, mandiri, inovatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Dari capaian pembelajaran tersebut akan diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, menerapkan konsep energi dengan mengamati, mempertanyakan, melakukan penyelidikan sederhana, mengumpulkan data, menggunakan alat ukur atau aplikasi teknologi yang tersedia, menganalisis data, mengkomunikasikan dan menyimpulkan hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan. Adapun alat, media dan teknologinya adalah untuk alat dan media di sana ada proyektor, komputer, jaringan internet, papan tulis,
Kemudian ada video Formula E Jakarta, ada PET, simulasi transformasi energi, Google Classroom, Google Doc, and Google Form. Sementara untuk teknologinya adalah ada teknologi informasi dan ada teknologi komunikasi. Untuk teknologi informasinya di sini menggunakan proyektor, komputer, papan tulis, dan internet. Teknologi komunikasinya adalah Google Classroom, Google Doc, dan Google Form. Teknologi pendidikannya seperti lab virtual atau PET ya, dan video. Adapun kegiatan-kegiatan pembelajarannya terbagi menjadi ada pendahuluan, ada kegiatan inti dan penutup. Sedangkan untuk pendahuluannya terdiri dari pertama, guru memberi salam lalu memeriksa kehadiran peserta didik melalui Google Form. Setelah itu, guru meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai. Dan yang ketiga, guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan intinya, di kegiatan intinya akan diterapkan discovery learning, langkah-langkahnya atau sintaksnya yang dimulai dari stimulation, ya, pemberian simulasi atau rangsangan. Ini merupakan langkah yang penting di dalam model belajar discovery learning. Pada tahap ini, peserta didik akan mengaplikasikan tujuan pembelajaran, ya, mengamati, di mana guru akan menayangkan sebuah video menggunakan proyektor, di mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan rasa keingintahuan sebelum melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang selanjutnya. Berarti ini tampilan video yang kami tampilkan. Setelah itu, setelah simulasi tadi, ada problem statement atau pernyataan atau identifikasi masalah. Dalam proses ini, peserta didik memformulasikan pertanyaan, ya, bisa datang dari peserta didik. Apabila peserta didiknya belum terstimulasi, maka guru bisa membantu dalam membentuk pernyataan-pernyataan atau masalah-masalah sesuai dengan video atau singkat disebut dengan hipotesa. Langkah yang ketiga yaitu data collecting, atau pengambilan data. Ya, bentuk kegiatannya adalah penyelidikan sederhana yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan atau hipotesa yang dibuat tadi. Tujuannya adalah mendapatkan informasi yang relevan untuk membuktikan hipotesis atau jawaban sementara. Oke, dalam data collecting ini kegiatan-kegiatannya seperti berikut. Peserta didik diberikan LKPD ya sebagai tuntunan mereka ya di dalam melakukan pembuktian terhadap hipotesis ya, sebuah proses. Kemudian peserta didik mengisi rumusan masalah yang ada pada LKPD. Setelah itu peserta didik mencari informasi dengan pengamatan pada PET ya. Oke, berikut adalah tampilan PET-nya. Oke, tentang perubahan energi. Setelah itu, peserta didik akan melakukan data processing, artinya adalah pengolahan data, di mana di sini kegiatannya adalah peserta didik menyalin hasil pengamatan mereka ke dalam LKPD. Kemudian, peserta didik berdiskusi mengenai hasil pengamatan mereka yang berupa data-data. Setelah itu, dalam diskusi tersebut, peserta didik diminta menganalisis data yang mereka peroleh. Setelah selesai langkah tersebut ada verification, memverifikasi. Setelah mengisi LKPD, peserta didik mengumpulkannya pada Google Classroom. Kemudian beberapa kelompok mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok lainnya memberi tanggapan. Setelah itu guru mengkonfirmasi kebenaran teori dari kegiatan peserta didik tersebut. Melalui kegiatan itu lalu peserta didik dapat melakukan revisi terkait pemahaman sebelumnya apabila ada kesalahan. Oke. Kemudian dilanjutkan dengan langkah generalisasi atau generalizations. Di sini, guru bersama peserta didik memberikan kesimpulan mengenai energi dan perubahan yang dapat dimanfaatkan pada kehidupan sehari-hari. Masing-masing dari kelompok memberikan kesimpulan yang mereka dapat dan diutarakan kepada guru dan kelompok lainnya. Kemudian, guru memberikan penguatan kembali mengenai materi yang diajarkan. Sedangkan untuk langkah penutupnya adalah guru memberikan pertanyaan refleksi pada peserta didik tentang kegiatan pembelajaran hari ini. Seperti hal baru apa saja yang kalian dapatkan pada kegiatan pembelajaran hari ini, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini. Setelah itu guru menutup pembelajaran dan meminta salah satu peserta didik untuk memimpin doa. Kemudian guru mengucapkan salam penutup. Jadi
Sekian pemaparan atau presentasi saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.